Artinya kita tetap mengedepankan itu tadi, perjuangan ide dan gagasan. Itu dulu. Kalau seorang politisi tidak punya ide dan gagasan, kalau hanya bicara itu tadi, logistik dan relasi itu tadi, maka kemudian apa jadinya? Gitu loh. Ini yang saya khawatirkan. Generasi kita ini mau didik seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi dalam program Ngopi Pahit atau Manis. Tentukan jawabannya di akhir podcast nanti. Ya, di sini kami telah kehadiran tamu dari sebagai politisi PKS. Posisinya adalah sebagai BP3 DPD PKS Pamekasan. Benar. Mas Ibnu Hayat Effendi. Selamat datang di studio kami, Mas. Selamat. Ya. Untuk agar lebih tahu bahwa apa itu BP3. BP3 itu adalah bidang pemenangan pemilu dan pemilu kada. Nah, kita akan ngobrolin soal bagaimana sih sebenarnya kesiapan hingga detik ini dari PKS terkait untuk menatap pemilu yang 14 Februari 2023 nanti dan juga pemilu kada tahun depan di medio akhir. Gimana nih, suhunya masih dingin, mulai menghangat sedikit atau seperti apa nih? Melihat. Jadi kalau diibaratkan sekarang ini sudah gasnya bukan gas 3, jadi sudah gas 4 gitu. Gas 4 ya. Klimaksnya gas berapa? Bisa 8 nanti. Oh 8, berarti masih kelipatan ini masih gitu. Biasa aja masih. Kalau mendekati tidak situasi kebatinan para caleg-caleg kita gitu menghadapi pemilu 2024 ini ya bukan fase tenang sekarang, karena KPU sudah menjelaskan bahwa kita ini sudah masa kampanye sekarang, maka kemudian seluruh caleg-caleg dari menghadapi pemilu ini dengan konotasi caleg ya, representasinya caleg ini ya kita turun ke bawah turba begitu. Oke. Jadi bukan fase tenang sekarang. Jadi bukan fase sesuatu hal yang tenang, tetapi sudah mulai memanas. Memanas dalam hal positif begitu. Berarti memanaskan mesin aja. Memanaskan mesin dan turba kita sudah turba. Salah satu indikatornya di situ. Oke. Gitu. Memanas itu di situ. Gitu. Saya tak coba dulu dari Pileg. Target berapa yang Pileg 2024 ini? Sebenarnya ini kalau saya jawab rentan ya, karena ini urusan dapur sebenarnya. Oke. Tetapi kita maksimal, kita akan maksimal semua dapil. Maksimalnya itu 2, 3, 4, 5. Modalitas kita ada sekarang. Kita sudah satu fraksi kalau bicara PKS, DPD PKS Pamekasan. Gitu. Ya, siapa tahu targetnya turun gitu. Terus saya kan nggak tahu kalau cuma bicara soal target. Jadi targetnya kita maksimal. Karena modalitas kita sudah punya satu fraksi, sekarang kita sudah punya 5 anggota dewan, dan ya target kan tidak bisa turun, pasti meningkat gitu loh. Kalau turun kan ya itu agenda-agenda tidak bagus menurut kita gitu. Nah agenda kita ke depan memaksimalkan begitu. Nah kalau bicara target berapa kita maksimal jawaban saya gitu. Maksimal maksudnya mau merebut semua 50 ya. Atau seperti apa? Ya. Loh, karena batas maksimal kalau diukur dari jumlah kursi adalah semuanya diambil. Dan secara rasional saya belum menemukan semuanya dapat. Yang mendapatkan partai mendapatkan semuanya gitu. Secara rasional. Saya sudah katakan modalitas ada. Tinggal ditambah. Berarti hanya ingin menambah, walaupun cuma 1, 2 maksimal. Kalau kita tahu diri, gitu. Okay. PKS ini tahu diri. Jadi dengan satu fraksi sekarang kita mencoba untuk bagaimana kemudian di perdapil itu, pertama kita melakukan penjaringan yang berkualitas ya. Dari sisi ketokohan dan penggait suara gitu ya. Berarti di atas 5 intinya. Kita siap begitu. Siap di situ. Itu ditentukan kapan bahwa kita harus mendapatkan di atas 5? Kemarin kita
raker gitu ya, di turunan dari raker will ke rakerda, bahwa kita sudah akan menentukan per dapil itu ada target-target maksimal yang tidak bisa saya buka di sini karena itu dapurnya kita gitu ya. Tetapi dalam hal ini kita sudah mencoba membuat penjaringan dan strategi di masing-masing dapil mana memang kita tidak ada suara dan dapil mana yang kira-kira kita bisa tingkatkan suara kita. Oke. Dengan berarti kan sudah lama nih menargetkan di atas 5. Iya, sudah. Melihat hingga detik ini, gimana kemungkinan hal kayak gitu? Kan dinamis. Saya bukan dari saya nih bahasa dinamis. Bahasa dinamis dari narasumber yang datang di sini. Wah, langsung menjotos ke saya juga ya. Loh iya kan bahasa dinamis bukan dari saya. Saya bukan aktor politik. Iya, Pak. Makanya saya nanya, berarti udah ada pengakuan bahwa di bawah itu dinamis. Melihat yang sekarang gimana? Masih optimis bisa di atas 5? Kita optimis. Kita tetap optimis karena kita sudah membuat pemetaan, mapping ya di masing-masing dapil. Memang ada dapil-dapil yang kita lemah, tapi kita tetap didorong ini untuk melakukan akselerasi di bawah, melakukan percepatan. Bagaimana percepatan ini nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal dari segi potensi suara begitu. Yang kedua yang kita lakukan adalah konsolidasi gitu ya. Kita terus melakukan konsolidasi antar caleg, bagaimana kemudian ini bukan masalah kepentingan rebut menang atau tidak begitu. Tetapi memang kita lebih mengedepankan ketika kita menang gitu ya, kita harus punya visi begitu ya. Para caleg-caleg kita ini harus punya visi ke depan. Tidak asal jadi, tetapi mereka tidak mempunyai visi ke depannya seperti apa. Maka kemudian kita mencoba membuat sebuah rangkuman gagasan atau ide di pusat itu, dan seluruh kader-kader PKS seluruh Indonesia memahami ide itu. Dengan P itu pangan murah gitu ya. Kalau PKS nanti menang pangan murah, yang K itu kerja gampang, S-nya sehat mudah. Oke, atau murah. Sebelum masuk gitu ke situ, saya tertarik yang tadi. Apakah itu memang warningnya bagi semua caleg di PKS terkait bahwa PKS ini bukan hanya memperhatikan soal menang, tapi ada misi yang dibawa ketika menang di pileg nanti, ada yang terpilih gitu. Kalau tidak ada visi, kita ini buat apa jadi legislator? Kalau memang kayak gitu, berarti memang itu adalah ancaman tersendiri bagi caleg yang terpilih bisa berpotensi di PAW, maksudnya ketika tidak membawa misi yang dimaksud dari PKS. Itu hal lain ya. Iya. Kalau PAW kan, iya, kalau PAW itu kan ada faktor-faktor yang menyimpang dari entah itu tidak patuh kepada partai dan segala macamnya begitu ya. Itu banyak faktor yang bisa dinamisasinya banyak gitu loh. Dinamikanya banyak dalam perjalanan. Tetapi satu hal dalam kita sebagai legislator ini adalah, atau politisi ini, kalau seorang politisi tidak membawa visi, gagasan dan ide ke depan yang akan dilakukan, lalu apa gitu? Apakah kita hanya misalnya setelah jadi misalnya katakan tidak ada perubahan di dapilnya misalnya, dia kan seorang politisi itu kan membawa aspirasi dapilnya, gitu paham. Kan? Iya kan? Itu visi. Entah kalau visi besar PKS itu adalah kalau pangan murah, ya tinjau nanti pangan murah seperti apa. Misalnya turun ke bawah ke pasar misalnya. Itu salah satu contoh. Kerja gampang. Bagaimana investasi atau investor yang masuk ke Pamekasan ini, bagaimana membuat produk-produk kerja nanti sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang sudah lulus itu bisa gampang nanti mencari kerja. Ya bagaimana kemudian legislator ini sebagai fungsi pengawasannya. Gitu loh. Ini visi sebenarnya. Baru kemudian akses mudah kesehatan, murah. Ya sekali-kali sidak ke mana? Ke RSUD. Bagaimana akses kemudahan mendapatkan kesehatan itu memang mudah gitu. Nah ini visi besar.
visi besar kita gitu. Oh, berarti ini penyampaian menggebu-gebu ini berarti memastikan bahwa semua caleg sudah dipastikan bahwa visi besar yang dibawa Betul, harus begitu. Jika nanti yang terpilih ternyata tidak membawa itu, Kita ada evaluasi. Dalam perjalanan ini pasti semua partai ada evaluasi. Semua caleg yang sudah jadi yang menjadi legislator, maka kemudian kita terus dievaluasi. Karena di kita itu ada pertemuan pekanan begitu yang sifatnya mengevaluasi semua kinerja kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, apa kendala-kendalanya, apa faktornya, baru kemudian kita memberikan solusi begitu. Jadi partai kita tetap memberikan evaluasi, memberikan penilaian begitu. Oke. Dengan beberapa caleg yang sudah ada kali ini kan saya memahami namanya orang mengikuti kontestasi adalah yang diharapkan menang, toh. Oke. Iya. Kalau tidak menang gimana? Ini kontestasi. Oh iya, makanya saya nanya. Makanya ini kalau ikut kontestasi kan tujuannya adalah untuk menang. Benar. Untuk menang itu kan tentu harus mempersiapkan armada yang kuat. Seberapa kuat armada yang sudah terdaftar kali ini, yang sudah jadi caleg? Kalau bicara kuat ya kita kuat. Hanya sebatas optimisme apa udah berbanding atau Kalau sejalan kita dengan buka realitas? di sini kan repot, logistik dan semacamnya kan repot gitu. Oke, loh. saya Tidak balik, bisa. saya balik. Kalau bicara makna tafsirannya kuat ini gitu ya. Maka kemudian kita sudah melakukan agenda-agenda konsolidasi, kita sudah melakukan pertanyaan secara interview di masing-masing caleg, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa kita kuat. Oke. Gitu. Dengan indikator tersebut. Ini kan indikator tersebut. Walaupun belum tentu indikator tersebut juga menjadi rujukan utama. Ya itu tergantung nanti di lapangan Oke. kan. Dinamika yang terjadi di lapangan. Entah itu ada perubahan secara 1 menit, 2 menit per jam, per detik. Kita juga tidak tahu. Ya, Dalam politik itu kan bisa saja perubahan-perubahan itu terjadi. Kita sudah mengagendakan, kita sudah kuat menurut tafsiran kita, menurut aura kebatinan kita. Tetapi di lapangan lain lagi nanti. Nah ini kan kita juga bisa mengukur indikator benturannya seperti apa. Nah ini yang bisa kita pahami di lapangan itu seperti apa, sehingga kita bisa memitigasi gitu loh. Paham. Pencegahannya seperti apa. Berarti kalau berbicara soal kekuatan tentu tidak terlepas dari beberapa background atau memang dia di branding sebagai apa. Apa yang paling kuat adalah sosok apa, background apa ya caleg yang ada ini? Background Kalau pengusaha kah? Ada yang background soal ketokohan ulama kah? Atau apa yang paling kuat? Rata-rata modalitas yang ada sekarang gitu ya, yang sudah jadi dan yang caleg yang ini ada ketokohan ada, pengusaha juga ada gitu ya. Kemudian politisi yang bergerak di bidang pendidikan juga ada gitu. Juga ya semua sektor kita ambil gitu ya. Pengusaha juga ada ya, lintas santri juga ada di situ. Yang paling kuat di pengusahanya. Di pengusahanya. Pengusaha. Oke, ini menarik ini. Dalam artian karena enggak. ini kok tegang ini. Pertanyaannya tajam-tajam nih, nusu-nusu ini Mas. Enggak juga. Ini dikulitin bener ini. Wah, ini bahaya ini. Menarik. Karena kekuatan terbesar adalah di caleg yang dari pengusaha. Kan tugasnya BP3 itu kan juga penjaringan nih. Kenapa kok memberikan strategi khusus dengan kekuatan terbesar itu ada di pengusaha? Pengusaha karena memang dia punya jaringan ya, relasi kalau pengusaha itu. Apa yang dimaksud kalau background yang lain tidak punya relasi? Ya tidak begitu. Tergantung pasarnya masing-masing. Kalau saya bicara logistik kan tidak juga gitu, tidak bagus juga gitu. Tapi tidak langsung saya mengakui bahwa soal logistik. Tafsirannya ini adalah relasi saja gitu ya. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa saya memahami di Pamekasan ini kultur pesantren dan ini
ke santri juga kultur ini juga saya pahami. Selain itu gitu. Makanya kita juga menempatkan para pengasuh, ada Oke. pengasuh yang sudah jadi sekarang pengasuh Oke, pondok iya, ada. iya. Saya juga memahami itu. Memahami bahwa di Pamekasan ini kultur pesantrennya sangat kuat gitu, sehingga kita coba masuk ke sana dan caleg-caleg kita juga berasal dari situ selain dari pengusaha tadi gitu. Jadi pada intinya kita memang ingin menjaring semua sektor gitu ya, semua sektor gitu, semua sektor dan semua background yang ada gitu. Kita berbicara pendidikan, kita banyak tokoh-tokoh pendidikan yang juga nyalek begitu, yang sudah berkiprah bertahun-tahun di pendidikan. Kita juga bicara pengusaha juga ada di sini juga. Kemudian kita bicara tokoh masyarakat juga berkecimpung di pelayanan masyarakat sudah banyak dan kita rekrut begitu. Oke. Pertanyaan saya tadi itu adalah kekuatan yang dipilih adalah kekuatan utama adalah yang pengusaha. Walaupun yang lain juga bukan menafikan yang lain tidak kuat. Iya. Pertanyaan saya adalah kenapa kok harus pengusaha? Ya itu tadi. Selain soal relasi. Kalau tafsirannya relasi itu kan ya relasi lebih kuat, lebih banyak gitu ya. Meskipun yang lain juga banyak gitu loh. Makanya saya pengen cari hal yang lain yang berbeda. Saya tidak mencoba untuk mendaki logistik itu tadi gitu. Kalau berbicara itu saya tidak inilah. Tapi tidak menafikan itu ya. Dalam dunia politik ya kita hal-hal seperti itu biasa gitu ya. Biasa dalam tataran positif. Gimana itu biasa dalam tataran positif? Ya langkah-langkah kita dalam sewajarnya dulu begitu ya, dalam artinya kita tetap mengedepankan itu tadi. Perjuangan ide dan gagasan. Itu dulu. Kalau seorang politisi tidak punya ide dan gagasan, kalau hanya bicara itu tadi, logistik dan relasi itu tadi, maka kemudian apa jadinya? Gitu loh. Ini yang saya khawatirkan. Generasi kita ini mau didik seperti apa? Gitu. Kalau sudah minim literasi dan literasi itu minim, maka kemudian ide itu sudah tidak muncul, nilai-nilai perjuangan, ide-ide gagasan itu sudah tidak muncul. Maka yang terjadi adalah pragmatisme itu tadi. Maka kemudian kita mencoba dengan gagasan, seluruh DPP sudah mengkampanyekan ide gagasan itu. P-nya adalah pangan murah, K-nya adalah kerja gampang, S-nya adalah sehat, mudah atau murah. Oke. Nah ini visi yang harus semua caleg PKS memastikan bahwa visi besar kita ini, karena 3 elemen ini, pekerjaan sudah gampang, sehat, pangan sudah murah, apa yang terjadi? Masyarakat insya Allah akan berdaya. Oke. Kalau sudah berdaya, ya mereka bisa melakukan aktivitas dengan tenang. Intinya gitu. kan kalau dari saya baca dari ketiga itu adalah soal kesejahteraan. Kesejahteraan. Orang dapat kerja, hasil kerjanya dibelikan tidak terlalu mahal, terus kondisinya dalam kondisi sehat, bisa bekerja. Masnya tidak mau seperti itu? Mau, dan saya yakin semua orang akan menjanjikan saya yang sama dalam kondisi kayak gini. Iya atau tidak? Iya. Tetapi kita bisa melihat partai mana yang memunculkan ide seperti itu, merespon seperti itu. Ini kebutuhan, ya kan? Kebutuhan masyarakat. Siapa yang tidak mau kerja gampang, ya kan? Tafsirannya apa kerja gampang itu? Gitu ya. Kita ingin memastikan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Layanan masyarakat, kalau layanan mudah masyarakat, nah ini harus diterjemahkan oleh caleg-caleg PKS. Harus tahu ini, gitu loh, visi ini. Dan kita sudah merespon ini dengan makanya tidak heran baliho-baliho kita itu, yaitu sekarang. Berarti udah menanamkan hal itu kepada caleg-calegnya. Pasti. Kembali lagi kepada yang pengusaha tadi. Belum selesai soalnya yang Wah ini. Emang bukan soal kenapa memilih pengusaha. Sekarang pertanyaan saya adalah, gak khawatir kalau pengusaha yang jadi? Ya itu tadi. Sejauh mana ketika caleg itu jadi,
kemudian partai bisa mengkontrol. Gitu. Pertanyaannya saya balik, kekhawatiran apa? Oh ya, ini yang saya tunggu sebenarnya. Iya, mau kekhawatiran apa? Kalau mereka sudah membawa visi, Oke. menjak gagasannya, gitu ya. Setelah jadi dia memang gagasan itu memang diaplikasikan, maka kemudian saya rasa ada nilai di situ. Legislator kita itu ada nilai kalau sudah membawa visi itu dari depan, gitu. Tapi kemudian yang tidak punya nilai itu kemudian yaitu tadi merasa kekhawatiran itu tadi dari awal. Oke, Pak. Karena nilai itu tidak diperjuangkan, tidak ada di pikiran kita sebelum jadi itu. Maka kemudian PKS ingin memastikan semua caleg PKS, semua legislator PKS setelah jadi nanti memastikan memperjuangkan 3 ide besar 3 ide ini. besar yang tadi. Ini- PKS, Ya, pangan, pangan murah, kerja gampang, dan sehat mudah atau murah. oke. Ini kebutuhan masyarakat yang harus kita perjuangkan. Saya mau jawab, yang kekhawatiran yang saya maksud itu adalah disadari atau tidak kita akan melakukan sesuatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan dari kita. Saya bukan mau menjustifikasi bahwa semua politisi yang berbackground pengusaha itu akan membawa iklim di usahanya seperti kayak berdagang apa segala macam. Jadinya arahnya terhadap transaksional. Loh, saya bukan mau menjustifikasi. kalau Saya nyampe udah ke situ, disclaimer. iya, Saya iya, udah iya, mendisclaimer iya, bahwa iya. saya bukan menjustifikasi. Makanya pertanyaan saya, khawatir apa enggak iklim tersebut itu bisa terbawa ketika sudah terpilih? Itu tadi, kalau partai bisa mengkontrol, controlling itu penting Mas ya. Itu penting. Selama saya bergelut di partai ini ya, saya memahami controlling sangat diperlukan dalam proses pengendalian itu tadi. Dan PKS bisa melakukan itu. Selama ini masih bisa kita. Masih bisa. Berarti Masih semua bisa, caleg ya. itu dikendalikan oleh partai. Bukan dikendalikan. Oh iya, maksudnya kontrol. dikontrol. Beda ya, Iya, beda, iya. harus beda. Santai. Kontrol Minum aja dulu, minum aja dulu. Santai. kita santai. Beda kalau bicara dikendalikan sama kontrol beda. Kita hanya sebatas mengontrol dalam proses dinamisasi perjalanannya. Kalau ada Takut offset. offset kita bisa ya negur lah. Oke. Bisa lisan, bisa kita diskusi hearing secara pribadi face to face. Gak apa-apa bisa dia. Minum ya. Minum aja. Bismillah. Iya. Santai di sini. Kalau di ngopi itu santai. Walaupun kadang isinya bukan kopi. Ini tidak pahit kok. Iya. Manis. Makanya saya tentukan jawabannya di akhir podcast. Pahit atau manis, lihat saja perbincangannya. Iya. Mantap ya. Iya. Karena berbicara soal kontestasi, berbicara soal menang, PKS ini mendukung paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024 nanti. Itu berpengaruh nggak terhadap peningkatan suara di tingkat daerah di Kabupaten Pamekasan lah khususnya? Pasti berpengaruh. Saya butuh bahasa bukan soal pastinya. Pasti ini berarti cuma memastikan berpengaruh atau tidak. Berpengaruh. Iya atau tidak? Berpengaruh. Berpengaruh. Tanya alasan. Terserah menyampaikan alasan. Gitu ya. Iya. Nggak ditanya Iya. gitu loh. Tanya alasan. Kenapa? Dalam perjalanan politik kita ini di Pamekasan, kita sudah banyak mengetahui ya. Kultur dan geopolitik di Pamekasan ini kita sudah paham benar gitu ya, sudah paham benar. Karena dulu kita PKS ini sudah ke Prabowo dulu di 2019 kemarin mendukung beliau dan full-fullan juga kita. Para kader juga luar biasa perjuangannya. Dan di Anies ini menurut kultur kita dan secara geopolitik boleh nge-cut ini sedikit gak? Pengen tahu aja. Boleh nge-cut sedikit Iya. ya? Sorry, mohon maaf. Dulu waktu dukung Prabowo, Mas bertugas sebagai apa posisinya? ya tetap Tetap sama. di Oke. BP3 tetap. Oke, lanjut.
Saya ini ada rasan-rasan BP3 seumur hidup. Iya, Bidang iya, pemenangan seumur hidup Iya, katanya. iya. Gimana, Ada celotehan begitu. Siap. Lanjut. Bahwa kemudian kalau kita melihat di peta pemekasan secara geopolitik ini, Anies ini rasa-rasanya kita gak bagus gitu ya, bagus. Karena Dari potensi suara nanti kan, karena memang banyak para dukungan para masyayikh gitu ya, para pengusaha juga saya lihat juga bagus untuk mendukung Amin ini begitu. Dan bicara total efek dari pencapresan ini ada. Iya, saya katakan begitu. Makanya baliho dari teman-teman juga memasangkan Amin begitu. Nah, dalam rangka ada total efek di situ. Tapi memang kita juga mengukur takut ada dinamisasi atau dinamika yang terjadi di lapangan, itu juga kita mengukur. Memapping mana yang sekiranya harus kita genjot untuk Amin ini, mana yang level menengah atau saya katakan per level begitu. Nah, kita sudah memahami itu secara geopolitik. Kalau dikatakan ada total efeknya, iya tetap itu. Secara keseluruhan ada. Tapi ada beberapa titik yang tidak berefek. Iya, saya juga memetakan itu. Ada beberapa daerah ada. Yang perlu kita tidak? Kenapa? Lebih banyak berefek atau tidak? Iya, banyak berefek. Kalau dikalkulasi sudah ya hampir 90% lah. Oh, berarti 10%-nya enggak berefek. Ya, tidak berefek. Oh, berarti cuma satu dapil yang enggak berefek gitu maksudnya. Ya, saya tidak menyebutkan dapil mana. Oh iya kan, satu dapil. Saya tidak bisa menyebutkan dapil mana karena itu dapur kita. Baik. Gitu loh. Karena itu memang bagian dari strategi. Iya. Paham. Tapi setidaknya kami cuma mau memastikan bahwa memang ada yang tidak berefek dan ada efeknya yang juga besar. Iya, besar. Berarti besar banyak sekali. juga caleg yang mendompleng elektabilitas dan popularitas terhadap Amin. Iya, pasti. Iya, pasti. Ya itu tadi pasti ada. Sehingga memang kalau kita lihat seberapa jauh efeknya, kita juga dari sisi realitas di bawah gitu ya, juga kita sangat pertimbangkan begitu. Karena ini pertarungan daerah kan. Pertarungan daerah juga juga kita lihat pemetaan di bawah itu gitu. Sehingga memang kemudian kita juga memastikan suara kita aman dan potensi juga ngefek, dan ya kita lakukan adjust di situ gitu. Karena statusnya adalah sama, pertanyaannya adalah seberapa berefek atau seberapa besar efek yang sekarang sama yang dukung Prabowo dulu. Karena sekarang maju juga Pak Prabowo. Kita optimis. Loh, maksudnya saya adalah seberapa besar yang dulu sama yang sekarang? Besar sekarang. Lebih besar yang sekarang. Oh, berarti dulu Pak Prabowo gak terlalu berpengaruh di pemekasan? Tidak juga. Cuman lebih besar yang sekarang. Lebih besar sekarang. Oke. Memastikan aja. Karena sama kan statusnya. Sama. Tentu yang tahu dapurnya juga sama. Gitu maksudnya. Oke. Menurut sampean, kenapa lebih berpengaruh dan lebih besar yang sekarang daripada yang dulu? Karena kita melihat sosok juga ya. Kenapa sosok? Anies ini juga, kita juga melihat di PKS, Anies ini seorang yang ya, kalau akademisi ya akademisi beliau backgroundnya. Pertama background kita lihat akademisi dan rekam jejak dan track record. Ini penting loh ya, ini penting. Siapa yang tidak yang berani menutup Alexis ketika katakanlah Alexis gitu ya di Jakarta kemarin. Siapa kepemimpinan gubernurnya? Gubernur sebelumnya tidak berani. Siapa? Anies yang berani. Itu salah satu. Kalau berbicara kayak gitu di Surabaya juga ada Bu Risma yang nutup Doli juga. Wah, sama kan? Iya. Nah, ini kan bicara rekam jejak. Kalau Bu Risma jadi presiden, saya akui gitu loh. Karena Bu Risma tidak calon maksudnya presiden. PDI blunder. Hah? Blunder gak? Oh iya, saya tidak mengatakan PDI blunder. Saya mengatakan rekam jejak. Oh iya, memastikan aja. Iya. Jadi rekam jejak itu penting. Karena tidak berizin ya.
Siapa yang menutup sebagian reklamasi dari Jakarta yang tidak berizin itu? Siapa? Anies. Ya karena Anies gubernurnya yang di Jakarta. Iya, Gak maka- mungkin gubernur Jateng yang nutup di Jakarta. Atau gubernur di Jawa Timur yang nutup di Jakarta. Mas, ini keberanian loh Mas ya. Iya, paham. Ini keberanian loh ya. Paham. Ini rekam jejak gitu loh. Rekam jejak. Itu yang membuat kita terpesona dengan Anies ini. Terpesona, bukan terpesonanya memukau gitu loh. Jadi memang selain juga pinter, ya, Anies ini juga pemberani. Dan salah satu sudah dibuktikan di Jakarta, dan PKS melihat itu, rekam jejak itu gitu loh. Iya, waktu di Jakarta dukung Meskipun Anies juga. di Jakarta memang Dukung Anies juga. dukung Anies, Sama tetapi Gerindra juga. nah ya Di sama-sama Jakarta Gerindra. waktu itu. Sehingga memang kita melihat rekam jejak ini sangat positif bagi kita. Maka kemudian kita membuat gagasan itu, ya, membuat gagasan. Makanya baliho-baliho kita itu adalah PKS itu. Pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Itu adalah nanti kalau Pak Anies jadi, itu gagasan. Salah satu juga gagasan yang ingin ditawarkan kepada masyarakat kita. Dan insya Allah akan diaplikasikan. Oke. Kalau Amin menang dan PKS menang. Oh, iya. Gitu. Paham. Iya, Iya. toh? Biar tidak soal pileg juga. Memang ini terlalu jauh untuk memikirkan pilkada. Oh, iya. Tapi memang ada persiapan nggak sebenarnya? Atau memang sudah ada persiapan sedikit? Atau memang sudah fokus aja sama pileg? Iya, saya buka dikit ya karena kerannya Buka saya- banyak gak apa-apa. Nggak. Karena terus terang pilkada masih Jauh. pasca dinamisnya ini pasca pileg. Kita tahu semua lah. Politisi itu pasti tahu. Setelah pileg itu Saya bukan karena- politisi tahu juga. jadi persiapan untuk penjaringan ada. Ada. Secara ini sudah di ya kasakusuk ada karena sudah dijaring oleh kita gitu. Nah, Udah menjaring berapa? nah itu masih ya. Yo berarti gak ada, cuma lihat-lihat saja, observasi aja berarti. Bukan, pendekatan ya ada. Jangan mancing-mancing, Mas. Ini dimancing-mancing Saya ini, nggak Wah. mancing. Ya. Saya cuma memaknai kalau cuman penjaringan nggak tentu angkanya berapa, kan berarti cuma lihat-lihat saja. Emang ada yang mendekat. Ada yang mendekat, ada yang didekati. Ada yang didekati. Semua unsur kan dilewati hari ini karena sebelum Dan yang mendekat bukan yang didekati. ya bukan lain. Oh, berarti Ada yang yang mendekati mendekat, bukan pilihan ada sebenarnya. yang didekati. Oke. Itu semua unsur dilewati. Oke. Tidak hanya jalan tol saja, tetapi jalan biasa kita juga dilewati. Karena semuanya serba dinamis kalau pilkada ini. Apalagi bicara Pamekasan, konteks ke Pamekasan. Itu sangat dinamis sekali masih. Ya ada, saya katakan ada. Oke. Calon-calon sudah mendekat ada. Pertanyaannya adalah kategori seperti apa yang Wah, ini terlalu aneh. Lu kan gak menjaring itu, saya gak minta angka. Emang sosok seperti apa? Oh, oke, kayak gini. Dalam kacamata PKS, sosok seperti apa yang layak untuk memimpin Pamekasan? Kalau bicara kepemimpinan yang diferensiasi gitu Oke. ya. Bicara dengan kebutuhan masyarakat, sosok pemimpin apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Pertama memang dia harus punya amanah gitu ya. Itu pasti itu. Di kita dilihat amanah itu. Itu sosok yang perlu dipertimbangkan benar, amanah. Yang kedua memang dia punya kompetensi, punya kemampuan dalam leadership gitu ya. Kalau tidak punya leadership, kepemimpinan, kacau Mas, gitu ya, kacau. Dia tidak akan mampu mengaplikasikan program-program dan ide-ide yang sudah dibuat. Gitu. Oke. Visi dan misinya juga. Yang ketiga, selain amanah juga punya kompetensi, programnya jelas. Program jelas, sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Misal dengan contoh PKS ya, tadi itu. misal di sektor pertanian,
di sektor pertanian misalnya. Apa yang menjadi dasar kebutuhan di sektor pertanian ini, misalnya kelangkaan pupuk. Saya ini di TA ya juga saya juga di tenaga ahli fraksi. Oke. Jadi tahu gitu kondisi lapangan itu yang dikeluhkan oleh para petani itu juga, yaitu di unsur ini salah satu, ini kebutuhan gitu. Makanya amanah itu tadi, kompetensi tadi, terus program yang jelas dan sesuai dengan arah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat bukan Iya, PKS. kebutuhan. Oke. Saya nanya ini cuman jawabannya bisa tidak, bisa iya pertanyaan itu. Anda bertanya ke kita gitu loh. Ya kita jawab itu. Ya. Masalah itu tadi. Itu hal yang krusial gitu ya. Yang kemudian kebutuhan masyarakat tuh harus betul-betul dicerna. Salah satu masalah pupuk ya di sektor pertanian. Seberapa berpengaruh background? Maksudnya? Ya background figur itu seberapa berpengaruh? Menurut kita? Iya. Jelas berpengaruh. Dari sisi pemenangan popularitas itu kan menentukan gitu ya. Background kan, popularitas itu menaikkan popularitasnya. Dan background apa yang paling tepat untuk memimpin Pamekasan? Sejarah di Pamekasan ini kan dia tahu pemerintahan, ya kan? Dia tahu pemerintahan. Dia orang birokrasi bisa gitu. Oh berarti sinyalnya maksudnya orang birokrat itu? Tidak juga. Karena jenengan seperti apa, sosok seperti apa iya, yang kan backgroundnya. Iya. Kalau tidak tahu birokrasi gimana? Oh berarti yang cocok adalah figur birokrat dalam kacamata PKS. Salah satu unsur. Salah satunya yang tertinggi dari tapi. Beberapa unsur. Oke. Iya. Yang kedua dia punya prestasi. Gitu. Entah itu prestasi apalah. Kayaknya ngarah ini. Prestasi desa, prestasi kabupaten, entah prestasi apa. Dia harus tunjukin prestasinya. Kan iya loh. Orang memilih kucing memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung gitu kan. Dan ini harus kita buka. Kalau perlu diundang di sini. Gitu loh. Saya panelisnya ada apa? Iya. Gak objektif nanti kalau. Gak objektif ya. Gak apa-apa kalau PKS mau menjaring nanti dialognya dialog publik silakan. Wah. Gak apa-apa panelisnya dari PKS juga. Mantap. harus membuka PKS TV. Gitu ya. Iya. Itu ya. Jadi untuk background ya dia orang harus tahu pemerintahan. Nggak bisa kalau. Ya berarti kan birokrat. Iya, birokrat. Oke gitu ya. Ini banyak salah faktor satu ya. Banyak faktor loh ya. Cuman tadi saya nanya background apa yang tepat untuk memimpin Pamekasan. Iya juga itu tadi. Yang kedua apa tadi? Ya, selain birokrasi itu dia punya prestasi. Entahlah prestasi apa. Dia harus tunjukin gitu loh. Saya bisa, punya kompetensi saya gitu loh. Saya memang Mas berdiskusi apapun menyimpangkan logistik dulu. Saya nggak mau bicara itu. Meskipun itu salah satu faktor juga gitu ya. Salah satu faktor juga logistik itu. Tetapi saya tidak suka. Saya lebih suka kepada ide-ide dan gagasan itu tadi. Itu tadi kalau meminta background ya orang birokrasi dia punya prestasi yang harus ditunjukin. Gitu. Prestasi itu kan terjemahannya banyak. Oke. Prestasi dalam pelayanan masyarakat. Menurut saya tergantung background kalau prestasi. Contoh ya, kalau backgroundnya birokrat ya prestasinya di bidang birokrat. Monggo, ya. monggo. Tapi kalau makanya jangan pernah membandingkan, jangan bilang ya orang, mohon maaf ya, di kalangan masyarakat kadang ada berpikir bahwa orang yang pinter itu adalah orang yang pinter di bidang eksak hitung-hitungan. Makanya ada kadang justifikasi bahwa anak IPS itu anak orang yang bodoh-bodoh, anak IPA yang pinter-pinter. Tapi tidak seperti itu, karena kita tidak bisa mengukur tingginya pohon pisang dengan tingginya pohon kelapa. Tidak bisa. Tingginya pohon pisang segitu, tingginya pohon kelapa segitu. Makanya kalau mau mengukur
prestasi seseorang, ukurlah dengan backgroundnya dia, dengan passionnya dia di waktu itu dan karirnya dia di saat itu. Contoh kayak saya jurnalis. Kalau mengukur prestasi saya, mau dibilang saya berprestasi, contoh ya, berprestasi saya mungkin ketika bisa mengungkap sesuatu hal, itu adalah bagian dari prestasi. Belum tentu itu adalah prestasi bagi orang yang lain. Kita ini sekarang bicara background. Karena bukan soal rewarding, bukan soal penghargaan, bukan soalan. Oke, saya terima itu. Tetapi begini, kepemimpinan ini kan banyak background tadi. Oke. Seorang almarhum, misalnya Rajai, Pak misalnya Rajai. Pak Rajai almarhum, di desanya banyak prestasi, Oke, misalnya. iya. Bisa diangkat, Mm-mm. gitu. Dan jadi beliau karena masyarakat tahu, misalnya masyarakat Pantura tahu prestasi beliau misalnya, atau leadership dia, kepemimpinan dia, gitu. Background juga kepemimpinan dia juga bagus misalnya. Maka kemudian kita juga, nah maksud saya kalau berbicara background kepemimpinan, semua level ini kan punya background dan masing-masing prestasi. Contoh tadi. Maka kemudian seorang birokrasi yang ingin mencalonkan bupati katakan, dia berprestasi di dalam bidang birokrasinya, maka kemudian sah-sah saja, gitu ya. Maksud saya tunjukin gitu loh. Nah, dari beberapa faktor ini kemudian kita juga bisa melihat dari sisi pengelolaannya, pengelolaan kepemimpinannya, mengelola manajemen konfliknya. Ini leadershipnya, kepemimpinannya, karakter dan semacamnya juga kita lihat gitu. Itu Mas. Kalau Siap. Ini kayaknya udah panjang lebar ini, udah kemana-mana. Saya langsung minta closing statement. Apa nih yang ingin disampaikan kepada pemilih-pemilih di Kabupaten Pamekasan, terutama Kabupaten Pamekasan yang untuk pemilihan di caleg, harus memilih caleg yang seperti apa harusnya? pertama dia harus kepada masyarakat ya harus tahu calonnya dulu. Tahu calon. Kalau tidak tahu calonnya, bahasa kucing Beli kucing dalam karung. beli kucing dalam karung itu bahaya gitu ya. Harus tahu calonnya dulu. Dia punya ide. Yang kedua, dia punya ide. Ketahui dulu ketika turun ke masyarakat, ketahui dulu dia punya ide atau gagasan. Setelah jadi dia apa yang harus dilakukan. Ini bukan janji ya, bukan janji beda. Pesertanya adalah harus memilih caleg seperti apa Kabupaten Pamekasan. Warga Kabupaten Pamekasan. Ya itu tadi. Iya, itu. Tadi. Yang pertama harus tahu orangnya. Yang kedua, dia punya ide dan gagasan. Setelah jadi dia ngapain, harus ngapain gitu loh. Entah bicara fungsi seorang legislator atau apa nanti terserah. Yang ketiga, pahami juga karakternya. Ini penting gitu loh. Karakternya harus dipahami. Jadi semuanya ini muaranya, lagi-lagi saya tidak mengejampingkan logistik ya. Oke. Saya nggak suka kalau ngorek-ngorek logistik itu itu saya sangat rentan gitu ya. Nah, Sensitif. sensitif. Maka oleh karena itu saya memberikan saran kepada masyarakat Pamekasan, kenali dulu dia punya ide, karakternya juga, kepemimpinan karakternya juga juga dipahami, sehingga kita dalam perjalanan proses menuju pileg di 2024 ini dan pilpres ini tidak sia-sia gitu loh, tidak sia-sia memilih kita. Dan saran saya artinya logistik jangan terlalu over gitu, paham kan ya? Jangan terlalu over. Iya. Oke. Itu sahabat KTV, apa yang didiskusikan dari tadi itu adalah untuk melihat seberapa siap, dan ketika sudah mengatakan siap untuk menang, cek dulu juga seberapa mungkin gitu. Makanya tadi diskusinya agak alot sedikit gitu. Ini hanya sebatas untuk memastikan dan
untuk mengetahui, karena memang temanya sekali ini adalah kesiapan dari PKS untuk menatap pemilu 2024, baik itu yang pileg dan juga berkontribusi di pilpres serta untuk pilkada 2024. Itu yang kita sedang orek. Tapi yang paling menarik tadi yang dikupas adalah soal bagaimana kita sebagai pemilih untuk mengenali seseorang yang akan kita pilih. Kalau kita sudah memilih seseorang yang belum kita pilih, jangan pernah menyalahkan ketika orang yang kalian pilih itu tidak sesuai dengan harapan kalian. Itu saja dari saya, Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.